Yohanes 1 ayat 29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anak domba Allah mengingatkan kita kepada berbagai ibadah korban dalam Perjanjian Lama yang diawali dari peristiwa keluarnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Pada malam sebelum hal itu terjadi, Tuhan memerintahkan kepada setiap keluarga untuk menyembelih seekor domba dan mengoleskan darahnya ke ambang pintu rumah mereka masing-masing. Dagingnya dibakar dan dimakan habis bersama dengan roti tidak beragi serta sayur pahit. Cara memakannya harus buru-buru dengan pinggang terikat, kasut terpasang di kaki dan tongkat di tangan, posisi siap untuk pergi. Semua itu harus mereka lakukan karena malam itu Tuhan akan menjalani seluruh tanah Mesir dan semua anak sulung dari manusia sampai binatang yang tidak ada darah di pintu rumahnya akan mati. Pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir adalah simbol pembebasan orang percaya dari perbudakan dosa dan maut. Darah domba adalah simbol darah Kristus yang dicurahkan di atas salibnya. Mengoleskan darah domba di ambang pintu bagi umat Israel pada saat itu adalah simbol iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang dimaksud oleh Yohanes ketika dia menunjuk kepada Tuhan Yesus dan berkata bahwa dialah Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Terjemahan yang lebih tepat bukan menghapus, melainkan menanggung. Dosa tidak bisa hanya dihapus begitu saja, karena Allah Maha Kudus. Dosa harus ditanggung atau ditimpakan kepada Sang Anak Domba Allah yang tidak berdosa, dan murka Allah harus dicurahkan kepadanya. Sang Anak Domba Allah harus dikorbankan satu kali untuk selamanya, agar keadilan Allah dipuaskan dan kasih Allah dicurahkan. Tuhan Yesus sudah melakukan semuanya dengan sempurna. Namun, hanya orang yang percaya dan menerima Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi yang diselamatkan dari dosa dan maut. Tanda bahwa kita percaya adalah taat kepadanya. Bagi umat Israel yang hidup pada saat Alkitab belum ditulis, taat adalah melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan melalui Musa pada saat itu. Bagi kita saat ini yang sudah memiliki Alkitab adalah melakukan semua yang Alkitab katakan. Dengan kata lain, memahami Alkitab secara mendalam dan melakukannya adalah kebutuhan utama setiap orang percaya. Jiwa kita baru akan dipuaskan jika kebutuhan tersebut terpenuhi. Tuhan Yesus berkata, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Amin.